Kampus Mega Nusantara di bagian barat ibu kota Jawa Barat. Berdirilah sebuah lembaga pendidikan terus berupaya mencetak penerus bangsa yang berkeunggulan, berprestasi, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Sukmayanti, Esos MPD. Saya dari SMA Negeri 1 Megamendung. Di sini saya sebagai guru penggerak angkatan 7 yang akan melakukan diseminasi atau aksi nyata mengenai budaya positif di sekolah. Kita akan mengenal yang namanya paradigma dulu ya. Kita akan mengenal perubahan paradigma belajar. Semua ini ya tercetus dari adanya Ki Hajar Dewantara. Yang seperti apa perubahan paradigma belajar itu? Perubahan paradigma belajar itu perubahan yang tadinya belajar itu berfokus pada guru atau guru itu sebagai sentral, sekarang berfokus kepada peserta didik. Guru sebetulnya tidak boleh ya menjelaskan terlalu lama di dalam kelas. Karena memang di sini yang lebih diutamakan adalah peserta didik yang harus aktif, kreatif, dan inovatif. Bagaimana caranya mewujudkan peserta didik yang aktif? Ya, nah di sini harus ada kreatif dari guru yang bersangkutan. Salah satunya, bagaimana caranya supaya anak didik kita tidak ngantuk di dalam kelas? Bapak Ibu guru pernah nggak menyaksikan ada anak didik di dalam kelas yang tidur? Pernah nggak? Sering ya, atau misalkan ada anak didik yang hiperaktif ya, nako-nako meja gitu kan. Nah itu jadi serta-merta kita jangan dulu menyalahkan peserta didik, tetapi kita harus introspeksi diri sendiri. Apa yang salah dengan diri saya sebagai pendidik? Nah salah satunya seorang guru harus memberikan model pembelajaran di dalam kelas. Dijamin dengan model pembelajaran ini sehingga akan membuat siswa aktif di dalam kelas, karena model pembelajaran ini menjadikan siswa itu belajar tapi sambil bermain. Sebetulnya banyak sekali model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan ya, bisa dilihat di Google searching. Salah satunya adalah model pembelajaran Number Head Together atau NHT. Itu yang pernah saya lakukan ya waktu dulu gitu, saya ngajar di SMP. Begitupun sekarang di SMA Megamendung. Problem based learning ya, dan masih banyak lagi. Itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Dijamin anak tidak akan ngantuk di dalam kelas. Anak akan betah di dalam kelas. Bahkan pada saat jam pelajaran berakhir, anak tidak mau keluar kelas. Kenapa? Karena mereka senang dengan pelajaran kita ya. Untuk membuat anak aktif dan tidak tidur di dalam kelas, harus senang dulu terhadap guru yang bersangkutan. Jadi di sini seorang guru harus melakukan inovasi, harus menjadi guru yang kreatif. Jangan ngajar aja, datang ke sekolah, memberikan materi, habis itu pulang ke rumah. Bukan seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, apalagi sekarang di zaman era merdeka belajar. Dari perubahan paradigma belajar, anak-anak yang aktif ya, kita terapkan juga adanya disiplin positif. Disiplin positif ini akan menumbuhkan kesadaran atau memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman atau hukuman. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi ya yang bisa dilakukan yaitu kita lihat dulu bagaimana penerapan disiplin di sekolah. Apakah sudah berjalan efektif ataukah belum? Nah ya, jadi di sini tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi perilaku manusia pada peserta didik untuk menjadikan mereka berperilaku yang baik, berkarakter yang baik, akhlakul karimah. Bapak guru hebat ya. Kita akan melihat selanjutnya di budaya positif ada yang namanya kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Ada yang tahu tidak? Apa kebutuhan dasar peserta didik? Ya, ada yang tahu?
Tidak. Ada 5 kebutuhan dasar peserta didik. Sebagai Bapak Ibu guru harus mengetahuinya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar rasa sayang atau rasa disayangi dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan dasar penguasaan, dan kebutuhan dasar kesenangan. Apabila Bapak Ibu guru hebat sudah menguasai kelima kebutuhan dasar ini, dijamin kita akan mengenal peserta didik lebih mendalam lagi. Nah, seorang peserta didik ya, yang melanggar peraturan atau dia melanggar nilai-nilai kebajikan universal, berarti dalam peserta didik ini sudah gagal di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satunya, apabila kita sedang mengajar di dalam kelas, tiba-tiba kita melihat ada anak yang tidur. Pernah tidak? Pernah ya, sedang tidur. Kita introspeksi diri sendiri. Ini anak mungkin ada kebutuhan dasarnya yang hilang. Kira-kira apa kebutuhan dasar anak yang hilang itu? Ya, bosan materi, ya, oke. Kebutuhan dasar yang hilang itu adalah bahwa anak didik ini membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari gurunya. Ya, mungkin saja dia sedang mencari perhatian. Kok guru saya tidak memperhatikan saya ya? Dia asik mengajar ya, kesana kemari. Sementara kita sebagai anak didiknya kok sepertinya kita hanya diajar aja, materi aja. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu guru. Karena kalau materi mah bisa saja dipelajari, ya. Materi itu bisa saja dipelajari di rumah, tidak mesti harus di sekolah. Tetapi di sekolah itu, bagaimana cara kita membentuk budaya positif di kalangan peserta didik? Bagaimana caranya supaya peserta didik itu menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik? Itu yang utama sekali, apalagi sekarang ya di kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu kita tidak harus menuntaskan materi, tetapi kita justru ingin melihat sebagaimana besar skill yang dimiliki oleh peserta didik, kemampuannya, keterampilannya, sehingga adanya nama PJBL. Ya, mungkin di SMP sudah ada ya PJBL. Di SMA Negeri 1 Megamendung PJBL kelas 10, PJBL kelas 11, PJBL kelas 12, yang temanya itu bermacam-macam. Ya, untuk kali ini untuk SMA Megamendung itu PJBL-nya tentang gaya hidup berkelanjutan. Dan insya Allah besok hari Kamis akan melaksanakan panen karya, ya, di mana mengundang orang tua untuk menilai. Selanjutnya kita akan melihat kepada posisi kontrol restitusi. Mungkin di antara Bapak Ibu guru ada yang pernah mendengar? Ada tidak? Nah, belum ya. Nah, ini sangat penting sekali khususnya bagi Bapak Ibu guru dan bagi kesiswaan. Mungkin ada kesiswaan ya? Ada kesiswaan, terima kasih. Posisi kontrol restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi murid di mana murid ini bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Nah, posisi kontrol restitusi itu terbagi ke dalam berapa? Ada 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, posisi kontrol restitusi guru sebagai penghukum. Hati-hati nih ya. Guru sebagai penghukum. Kedua, posisi guru ya sebagai teman. Posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kita akan bahas satu persatu. Posisi guru sebagai penghukum ya, ini perlu hati-hati karena di era sekarang ini di kurikulum Merdeka ini tidak diperkenankan guru menghukum siswa, ya, tidak diperkenankan. Yang paling efektif adalah bukan menghukum, tetapi dengan restitusi. Bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan peserta didik sehingga mereka menyadari akan kesalahannya. Itu yang paling utama, bukan menghukum. Tidak akan ada solusi kalau dengan cara menghukum, ya. Nah, biasanya kalau guru penghukum itu seperti apa? Guru akan menunjuk-nunjuk muridnya ya. Guru akan bertolak pinggang. Guru akan menghardik siswanya.
bagaimana perasaan peserta didik? Bukannya kita itu sebagai guru harus mendidik juga, bukan sebagai penghukum, ya. Karena dampak dari guru sebagai penghukum ini adalah sangat fatal sekali, Bapak Ibu. Siswa akan menjadi pendendam. Siswa tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampunya. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Di sini guru akan tenang, dia akan berbicara lemah lembut kepada peserta didik yang berbuat salah, tetapi kata-katanya pedas, sangat menyalahkan peserta didik. Sehingga siswa ini akan terus merasa bersalah dalam dirinya dan akan merasa dikucilkan di sekolah. Nah, itu juga tidak baik ya, Bapak Ibu. Itu juga tidak baik. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, di sini guru sebagai teman. Ada siswa berbuat salah, guru akan menanyakan ya dengan suasana yang hangat, dengan senda gurau, ataupun misalkan dengan suara yang ramah. Itu adalah guru sebagai teman. Tetapi perlu diwaspadai juga Bapak Ibu guru hebat. Guru sebagai teman juga tidak baik. Kenapa? Karena anak akan merasa ada yang melindungi dan kita akan tidak dihormati. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, di mana ada anak yang berbuat salah, dan mendapat sanksi, itu guru harus mengawasi terus, harus membimbing terus. Ya, bagaimana keadaan minggu depan anak ini? Kita memantau. Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, di antara kelima ini yang paling baik adalah posisi guru sebagai manajer, di mana guru akan membimbing peserta didik untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Sebagai contohnya, si Adi datang terlambat ke sekolah. Guru akan bertanya, "Adi, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah?" "Ya Bu, saya kesiangan bangun tidur karena lupa menyetel alarm misalnya." Guru bertanya lagi, "Nah Adi, seandainya kalau kamu lupa menyetel alarm, kira-kira siapa orang di rumah kamu yang bisa kamu andalkan untuk membangunkan kamu?" Kita beri anak kesempatan kan memecahkan masalah. Dia akan menjawab, "Ada Bu, ibu saya dan kakak saya." Nah, kalau seperti itu berarti nanti yang akan menyetelkan selain alarm juga ada ibu dan kakakmu yang akan membangunkanmu. Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Dia akan membimbing siswa ya, sampai siswa itu bisa memecahkan masalahnya secara mandiri. Ini yang paling baik di antara semuanya. Selanjutnya kita lihat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah apa? Kesepakatan kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 IPS 4. Ini anak membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sini nih. Nih, ya. Ini adalah bukti nyata dari anak. Ini hasil buah karya anak kelas 12 IPS 4, di mana di sini ada keyakinan kelas. Untuk apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu tidak? Ya, kesepakatan kelas itu untuk apa? Ada yang tahu? Kesepakatan atas siswa dan guru. Iya, ada lagi yang tahu nggak? Apa? Belajar mengefektifkan waktu. Apalagi? Ada yang tahu tidak, Bapak Ibu guru? Memberikan solusi kalau ada masalah. Nah, semuanya betul ya. Terima kasih atas jawabannya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas di mana ini untuk membentuk budaya positif. Ya, contohnya tadi di sini. Datang, setiap siswa harus datang tepat waktu ke dalam kelas. Kalau saya sedang mengajar dalam kelas, tiba-tiba ada anak yang datang terlambat, dia akan malu bertemu dengan saya. Dia akan langsung menutup pintu kembali dan tidak berani untuk datang ke dalam kelas. Kenapa? Karena di antara kita tidak ada dusta, ya. Jadi sudah ada kesepakatan, sudah ada keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini akan membentuk budaya positif. Nah, setelah itu baru kita temui anak tadi, menanyakan alasannya kenapa, dan tidak mengulangi lagi untuk di minggu-minggu yang akan datang. Itu yang namanya keyakinan kelas, ya. Sangat penting juga Bapak Ibu guru.
Jadi keyakinan kelas ini bisa diterapkan di dalam kelas masing-masing, di mana setiap anak akan melihat setiap pagi datang ke sekolah, ya, dengan ditempel di dinding kelas. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa ya segitiga restitusi? Nah, sebulan yang lalu saya membuat video segitiga restitusi, di mana saya itu sebagai pemeran utamanya, ya, dan ada anak didik sebagai pemeran utama juga, pemeran utama laki-laki. Di sana saya membuat video yang tempatnya di SMA Negeri 1 Megamendung. Segitiga restitusi ini adalah sebagai jalan, yaitu budaya positif juga, untuk membentuk budaya positif. Ya, restitusi ini adalah untuk memperbaiki kesalahan peserta didik yang sudah tadi saya sebutkan. Ada 3 langkah dalam restitusi. 1, ya, memvalidasi tindakan. Yang kedua adalah identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini saling berhubungan, Bapak Ibu. Ya, seandainya ada anak yang datang telat, pertama kali kita harus menanyakan identitas dulu. Mengapa anak tersebut telat? Apa alasannya, gitu kan? Nah, macet katanya kan. Selanjutnya memvalidasi tindakan. Bagaimana menurut kamu sehingga kamu tidak akan telat lagi? Bukan guru yang ngasih solusi, tapi anak, gitu ya. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nah, kita kan pernah membuat keyakinan di dalam kelas. Menurut kamu telah melanggar keyakinan belum? Iya Bu, telah melanggar keyakinan. Nah, kalau itu bagaimana solusinya supaya kamu tidak melanggar keyakinan lagi? Itu anak terus yang ditanya, gitu ya. Jadi solusinya datang dari anak, bukan dari guru. Nah, ini akan mewujudkan suatu merdeka belajar, di mana ada yang namanya profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman, ya, untuk menentukan kebijakan. Jadi kebijakan ini bukan di tingkat nasional saja, tetapi kebijakan ini dijadikan sebagai pegangan untuk para pendidik di dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan profil Pancasila. Pelajar Pancasila ini yang seperti apa? Nah, pelajar Pancasila ini adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompeten dan berkarakter, ya, nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, di sini di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi sebagai pembentuknya, Bapak Ibu guru. 1, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi berkebinekaan global, dimensi bergotong royong, dimensi kreatif, dimensi bernalar kritis, dan terakhir dimensi mandiri. Ini semua harus dikuasai oleh peserta didik. Kalau ada salah satu bagian yang hilang atau ditiadakan, maka akan mengurangi makna dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Demikianlah diseminasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Sebelumnya ada pantun dari saya, ya, bagi Bapak Ibu guru hebat, ya. Hendak beli roti, duit terlupa di atas meja. Guru penggerak berkolaborasi, bergerak wujudkan aksi nyata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa Isnawati. Setelah saya melihat dan mendengarkan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Erni Sukmayanti sebagai calon guru penggerak, kesan dan pesan saya, yang pertama, saya merasa tertantang dan termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan tentang cara pandang siswa terhadap pembelajaran, khususnya di mata pelajaran saya dan umumnya di mata pelajaran lainnya, yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan penerapan disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, dan membuat atau merancang keyakinan kelas yang dapat diterapkan di sekolah kami untuk mewujudkan merdeka belajar. Pesan saya untuk Ibu Erni Sukmayanti, teruslah berusaha dan berjuang
untuk selalu melakukan komunikasi yang baik dan memberi contoh serta tauladan demi mewujudkan siswa-siswi yang selalu memiliki sifat dan sikap serta disiplin positif dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga Ibu Erni Sukmayanti lulus menjadi guru penggerak angkatan 7. Jalan-jalan ke Cirata, jangan lupa membeli pepaya. Ibu Erni Sukmayanti luar biasa, merdeka belajar untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.